Melampiaskan rasa amarah, rasa stres kalian dalam suatu permasalahan. Karena kenapa ada yang misalnya lagi punya problem di rumah nih, pasti jadi strategi copingnya jadi tukang membuli. Salah satunya itu kan hal yang buruk. Kalau misalnya strategi copingnya yang baik, berarti meskipun di rumah ada masalah, ya berarti kita gimana sih caranya dia untuk kepikiran ya. Sering. Masya Allah. Tingkatin hobi, pokoknya hal-hal yang positif. Jadi strategi coping itu ada dua, ada yang baik, ada yang buruk, tergantung diri kita menyikapi dua hal tersebut. Karena kan nggak semata-mata misalnya orang tersebut jadi tukang bully bisa. Pasti ada hal-hal tertentu yang membuat mereka itu ada problem nih, entah itu di rumahnya, entah itu di kobong, di pesantrennya, entah itu ya di sekolah atau dimanapun dia berada, pasti ada hal-hal rasa trauma yang dia pendam, tapi dilampiasinya ke teman, ke sobat guru misalnya, jadi males-malesan, itu kan termasuk strategi coping yang buruk. Nah, oke, ibu pengen itu dulu deh, apa namanya teh? Boleh dong bedanya? Pengen apa namanya teh? Tes semangat dulu. Oke, boleh. Tuh yuk. Apa yang meetingnya mau apa? Mantap. Kalau sambil berdiri sih kemarin masih inget nggak? Udah. Dilatih gitu. Sekarang bukan berdiri, nggak mau pengen di rumah. Enggak berdiri dulu. Berdiri di meja. Di meja. Beda, Bu. Meja masing-masing. Berdiri, yuk, sudah berdiri yuk. Daripada ngantuk. Ya, Bu, jangan semangat ya, berdiri. Berdiri. Aku susah. Sosial. Semangat pagi.
Bejakan siapa pakai? Unek-unek kata. Kalau di sini kata kenapa? Baik apa buruk? Baik. Di sini. Kalau baiknya kenapa? Ya baik karena masalah. Singkat pada ngamuk kalau Kalau di sini rata-rata kenapa? Apa kalian punya perasaan? Punya. Kenapa aja? Ya aja. Teks seperti apa teh? netral. Netral ya juga. Berikut enggak. Netral biasa Bu. Nah, itu kayaknya nanya sejauh mana sih kalian mengenal diri kalian? Jauh, iya. Sejauh mana memandang? Serius sih sejauh mana? Kalau di sini rata-rata sejauh mana? Samudra. Sejauh kalian mengenal kelebihan kekurangan enggak? Enggak. Sudah pada mengenal kekurangan kelebihan diri kalian? Belum. Berarti sejauh itu kalian sudah mengenal diri kalian. Nah, dalam mengenai prospek konsep diri juga, selain menerima diri, biasanya kalian harus menelaah atau mengevaluasi sejauh mana sih kalian mengenal diri kalian, entah itu dalam suatu kelebihan ataupun kekurangan. Nah, dalam PPT di sini banyak yang tipe. Mengenalkan diri adalah pengenalan secara mendalam atas potensi-potensi dirinya yang mencakup ranah abilitas, kepribadian, nilai, dan sikap agar bisa mengenali kekurangan dan kelebihan dirinya. Nah, di sini Ibu pengen nanya, untuk setiap nilai yang kalian anut itu seperti apa sih? Nilai di sini contohnya. Kenapa Bu? Gimana nih? Nilai berbasis apa sekolahnya? Pesantren. Berarti nilai apa yang dianut? Apakah kalian sudah menerapkan nilai agama tersebut dalam hidup? Insya Allah. Apakah kalian tidak menunda-nunda sholat? Alhamdulillah kalau di pesantren. Dalam pemahaman diri kalian juga, kalian harus menelaah terkait diri kalian apakah sudah mencakup nilai dan kepribadian itu sesuai atas kelebihan dan kekurangan yang kalian miliki. Apakah kalian menilai diri kalian itu baik, tapi faktanya diri kalian itu banyak banyak tindakan-tindakan yang malah merugikan orang lain, merugikan diri sendiri. Berarti dari hal tersebut bisa dipandang nilai kalian atau kualitas kalian itu rendah. Karena apa? Karena kalian juga berbuat yang mungkin membuat orang lain merugikan. Untuk kepribadian sendiri, bisa kepribadian nih, di sini ada yang ngerasa nggak punya rasa malas yang tinggi? Sering. Itu kenapa? Karena kalian ngerasa malas. Iya. Pengen duit. Emang dia punya yang namanya bilang. Kan kepribadian kalian sudah mengenal kepribadian kalian seperti apa sih? Ada yang sudah mengenal nggak? Kayak kalian itu introvert atau extrovert? Introvert. Baik. Kalau introvert itu seperti apa? Diam ya. Pendiam, nggak bisa memulai pembicaraan. Tapi sih bukan berarti introvert itu pendiam, dia lebih ke nggak bisa memulai pembicaraan duluan. Sedangkan extrovert itu kayak gimana? Selesai Bu. Nggak, extrovert itu No. bukan orang yang so asik, tapi extrovert itu cenderung orang yang memiliki kepribadian atau suasana yang ingin selalu diungkapkan. Apapun yang ada dalam So asik, Bu. pikirannya selalu ingin diungkapkan. Jadi extrovert itu bukan berarti kepribadian yang salah juga. Saatnya jam kedua Pokoknya dimulai. dalam suatu kepribadian nggak ada misalnya extrovert yang menang, It's time to begin the nggak ada. second lesson. Dua-duanya itu kepribadian yang wajar. Saatnya jam kedua dimulai. Nah, pernah nggak kalian mengevaluasi tentang It's
Ki. Apa berarti kalau laki-laki? Netral semua. Duit. Kalau laki-laki cenderung insecure dalam apa? Duit. Kalau dalam ekonomi. Kalau perempuan cenderung emang iya gitu? Terus perempuan dalam apa? Duit. Gengsi, Bu. Gengsi. Serius dalam apa? Gengsi, Bu, cuma. Masa aku jawab cowok sih? Lagi mau nanya cewek. Cewek apa insecure dalam apa? Ya, dia semua tanggung jawab lelakinya. Nah, kenapa sih laki-laki? Mengenai ibu mengenai kenapa sih laki-laki cenderung insecure dalam hal ekonomi? Lihat. Oke. Terus kenapa cewek hal utama yang diinsecurekan adalah fisik? Malu. Bikin body goals. Dari semua perbedaan tersebut, kalian bisa sadar nggak kenapa perempuan bisa insecure dalam hal fisik? Karena perempuan merasa dirinya akan dihargai ketika mereka cantik. Dan laki-laki akan diterima ketika mereka berduit. Tapi kan realitanya banyak perempuan pengen cantik itu karena apa? Karena rata-rata laki-laki itu memandang wanita dari fisik. Banyak laki-laki yang memang mencari wanita itu yang cantik, putih, ya kan? Nah, padahal dalam ilmu biologi sendiri yang memiliki keturunan, mempengaruhi keturunan untuk fisik itu dimiliki oleh laki-laki. Jadi yang harusnya memandang fisik itu harusnya laki-laki, bukan laki-laki ke perempuan. Cep. Gaskan cep. Jadi ibaratnya gini, kalian cewek-cewek itu mah kasih tahu dulu sekarang ya. Kalian dapat laki-laki pesek nih misalnya. Berasa Nanti bola, ada bola, iya, laki mah. pesek, tapi aku misalnya boga lelakina kasep jangkung maju. Iya bagus. Kalau saya duitan sih. Kan pasti kasih juga. Selain ekonomi apa lagi? Fashion. Kalau cewek selain fisik apa? Kalau cowok selain ekonomi apa? WO? Apa itu? Sini ada yang voting nggak? Setuju nggak kalau misalnya di Indonesia laki-lakinya diadain apa wamil baju dulu? Setuju. Soalnya banyak pelajar Indonesia yang menjalani voting. Program presiden. Pantesan ada Prabowo tuh. Ada yang insecure karena kecerdasan nggak? Ada.
Bersilakan. Berarti laki-laki suka insecure terhadap pekerjaan juga. Jelas. Biar kayaknya Gengsi ada buat. Ini kamu buku. kerja. Gimana caranya kalian bisa menghilangkan rasa insecure? Syukuran, Bu, syukuran. Terus sama lagi. Terima. Ngaca apa bos? Nah, kita ngajak ngomong sebenarnya. Introspeksi Kalau diri. ini refleksi emang apa? Oh, menerima aja. Ya bersyukur berarti. Bapak tuh sekolah. Atau saya beli di kunci nomor saya buat. Bisa apa nih bu? Kosan. Terus apa lagi ada nggak? Doa. Beli tikap. 3B, Bu. 3 3B. 3B. Dari ketiga hal ini dan dari ketiga hal perasaan insecure antara laki-laki dan perempuan, mungkin gak ada salahnya kalian memiliki rasa insecure ini, tapi lebih baiknya kalian berbanyak apa? Bersyukur, berusaha, berdoa, 3B. Tapi memang rata-rata cenderung insecure itu sebenarnya boleh sebagai peningkatan rasa apa ya? Rasa semangat dalam diri kalian
Badri. Ada berapa orang yang masuk organisasi? Gak ada. Benci kena bu. Serius? Menolak osis bu di rumah. Kenapa? Menolak osis. Mabuk. Ja. Asli. Emang ada. Enggak ada. Kalau dibabuin itu kenapa? Pakai apa? Capek. Biar nggak belajar, lain jadi babu. Wih. Berarti di sini nggak ada yang berorganisasi. Enggak ada. Kenapa? Berapa? Terus di rumah. Kenapa? Serius? Ada. Serius? Organisasi apa? Iya, OSIS. Oke bu. Nah, seseorang dengan konsep diri positif dan dapat memahami atau menerima fakta yang begitu berbeda dengan dirinya, orang tersebut dapat menyesuaikan diri dengan seluruh pengalaman mentalnya sehingga evaluasi dirinya juga positif. Ada yang ngerti nggak maksudnya? Nah, jadi dari kalimat menurut Chong dan Aristoteles tahun 1990,
di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Bulan. Kalau nonton YouTube dari sini nggak? Oh, dari sini aja. Oh, keluar dulu. Kita nonton dulu. Barabami. Ada apa? Iya.